Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua terpilih menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berbicara mengenai syafaat, sebenarnya apa sih syafaat itu? Untuk apa gunanya? Dan kenapa kita sebagai seorang muslim selalu berdoa agar mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti? Jadi, syafaat itu sederhananya berarti pertolongan. Pertolongan di sini artinya pertolongan yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya yang dikehendaki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi Muhammadlah manusia satu-satunya yang dapat memberikan syafaat. Nabi Muhammad, manusia yang dijamin surganya oleh Allah, pada hari akhir nanti akan mencari-cari umatnya yang masih memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya untuk dimintakan ampunan. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad nantinya akan berkali-kali meminta kepada Allah agar memohonkan ampun bagi umatnya yang masih memiliki iman walaupun hanya satu titik saja. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Menurut Imam Nawawi, ada 5 macam syafaat. Yang pertama, syafaat untuk diberikan kelapangan di hari kiamat. Yang kedua, syafaat untuk masuk surga tanpa dihisab. Yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang yang seharusnya masuk neraka, namun karena mendapat syafaat atas izin Allah, ia selamat. Yang keempat, syafaat yang diberikan untuk orang yang telah masuk neraka, namun karena ia mendapat syafaat, maka ia dikeluarkan dari neraka. Dan yang kelima, syafaat untuk peningkatan derajat penghuni surga. Menurut Ibnu Qayyim, ada satu lagi macam syafaat, yaitu syafaat bagi anggota keluarga yang meninggal dalam keadaan kafir, seperti paman Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, namun karena mendapat syafaat dari Rasulullah, Abu Thalib menjadi penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Lantas, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, namun cara yang paling sederhana adalah dengan memperbanyak sholawat. Seperti hadis dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka ia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat." Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berhak dengan syafaatku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Ada banyak sholawat yang dapat kita lafadzkan, namun yang paling sederhana adalah sholawat Jibril, yang pertama kali dilafadzkan oleh malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi Adam alaihissalam untuk mengagungkan Rasulullah SAW, yang berbunyi Shallallahu ala Muhammad. Tentu saja ibadah yang kita lakukan tidak hanya dengan bersolawat. Kita semua tetap harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beribadah dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Namun senantiasa berharap dan terus berdoa serta berusaha adalah kewajiban
untuk mendapatkan sesuatu yang hendak dicapai. Belum tentu amal ibadah kita semasa hidup di dunia dapat menolong kita di akhirat nanti. Untuk menuju surganya Allah, apakah cukup hanya dengan membawa amal ibadah kita saja? Apakah sahabat yakin? Sesungguhnya, orang yang menyombongkan ibadahnya adalah mereka yang berdosa. Maka dari itu, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW sangat dibutuhkan. Para malaikat, bahkan Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang telah saya lafalkan di mukadimah tadi. Lalu, apa alasan kita untuk malas bersolawat? Bukankah sholawat adalah ibadah yang paling mudah kita lakukan karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun? Misalnya saat kita sedang menunggu angkutan, atau sedang menunggu makanan datang, atau untuk mengisi waktu luang saat tidak ada kesibukan. Jadi, mari kita selawatan dulu. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi, anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi, fa inni abdun himli taqilun, fa inni abdun himli taqilun, walidunubun mislar rimali, walidunubun mislar rimali, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi, anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi, wa sholli dauman ala nabina, wa sholli dauman ala nabina, tohal mumajjad bahil jamali, tohal mumajjad bahil jamali, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi, anta imamul hadrah sultanuhal ghaibi, ya man yarani wala arahu, ya man yarani wala arahu, undur bi'ainik dhali hali, undur bi'ainik ridhali hali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dapat terpilih sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.